Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Septianto dari kelas Prosus semester 6. Saya akan mempresentasikan mata kuliah audio video dengan materi format audio digital. Format audio adalah sebuah bentuk jadi yang digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer bentuk. Jadi audionya contohnya bentuknya adalah seperti MP3, MIDI, WAV, AACC, WMA, Real Audio, OGG4Base, dan Polyphonic. Apa aja itu penjelasannya? Yang pertama kita ke MP3. MP3 bahkan jadi format standar audio di berbagai perangkat. Lagi pula, sebagian besar audio player support sama file ini. Bitrate yang ditawarkan MP3 berkisar 128, 160, 192, 256, dan 320 kbps dengan ukuran file yang kecil. Karena itu cocok disimpan di memory card. Dalam beberapa kasus, format MP3 ini ukurannya hanya 3 MB, padahal durasinya 4-5 menit. Karena idealnya dengan ukuran 3 MB, durasi audio hanya 3 menit. Nah, memang sangat familiar MP3 ini dan juga ukurannya kecil, sangat bersahabat dengan memory card. Tapi kita lihat dengan kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya, pertama kualitasnya sama baiknya dengan file 16 bit yang ada di CD atau compact disc. Kemudian dengan format ini punya dua kekurangan, yaitu bitrate maksimal dibatasi 320 kbps. Kemudian kualitas audionya berkurang drastis setelah dikompresi. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi MP3 ini memang sangat familiar dan sangat kecil ukurannya, tapi kualitas audionya juga mengikuti. Jadi setelah dikompresi memperkecilkan ukurannya, kualitas audionya juga ikut turun. Itu untuk MP3. Kemudian untuk MIDI adalah format standar yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan membuat alat musik elektronik. Itulah yang jadi alasan mengapa banyak keyboard elektrik atau komputer mekanis dapat disinkronisasikan dengan format ini. Ada beberapa kelebihan dari format MIDI, di antaranya adalah jenis instrumen musiknya dapat diubah sesuka hati tanpa harus merekam ulang. Ukuran filenya cenderung kecil. Contoh untuk lagu full durasi 6 menit yang direkam dari suatu kegiatan orkestra hanya memakan memori 5 KB saja. Ukuran tidak butuh spesifikasi tambahan. Selain kelebihannya, ada dua kekurangan yang menggunakan format audio ini, yaitu kualitas instrumennya tergantung sama sound card atau instrumen MIDI yang digunakan. Kemudian efek audio MIDI masih sedikit dibandingkan format yang sejenis. Jadi MIDI ini sangat familiar juga karena digunakan untuk keyboard atau keyboard ke komputer. Itu pasti kan formatnya memerlukan kesamaan format yang saling menerima. Nah, format MIDI ini dia yang mensupport. Nah, kemudian kita masuk ke WAV. Adalah format audio standar yang banyak digunakan kalangan profesional, terutama pengedit audio tersebut di Windows. Format ini biasanya digunakan untuk menyimpan file audio berkualitas tinggi yang tidak terkompresi dengan ukuran 10 MB per menit. Semakin panjang durasinya, semakin besar ukurannya. Jika pakai format ini, sekalipun audionya bagus, akan memakan banyak memori. Karena kualitasnya bagus, format ini banyak digunakan oleh mereka yang pengen buat nada dering ponsel atau format standar rekaman audio. Jadi semakin panjang juga semakin besar juga ukurannya, tapi kualitasnya sangat tinggi. Nah, kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, alternatif yang bagus untuk mereka yang hobi edit video atau audio berkualitas tinggi. File audio yang diedit itu tidak terkompresi, jadi hasilnya benar-benar otentik. Untuk kelebihannya ini. Kemudian untuk kekurangannya, memakan banyak space atau memori, itu pasti jelas. Formatnya dibatasi dalam ukuran maksimal yakni 2 GB. Jadi ukuran WAV ini maksimal adalah 2 GB, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian kita lanjut ke AAC. Format AAC adalah format hasil pengembangan dua format sebelumnya, yaitu MPEG 2 dan MPEG 4 dengan sifat lossy compression yang unik. Salah satu kekurangan dari format ini adalah Anda tidak bisa mengembalikan file ini ke bentuk
semula setelah dikonversi misalkan dari ACC ke MP3 atau ke MP3 ke ACC misalnya. Jadi tidak bisa kembali. Sebab setelah file ini dikompresi, banyak data yang akan hilang. Format ini sendiri dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. Kecepatannya gimana? ACC support sampai 128 kbps. Jadi cukuplah untuk dengan musik dan bisa jadi alternatif untuk file audio yang formatnya bukan MP3. Kita lihat kelebihan dari ACC ini diantaranya adalah kualitasnya bagus sekalipun di bawah 16 Hz, terdapat 48 channel, sampel rate-nya cukup variatif mulai dari 8 Hz hingga 96 kHz. Selain kelebihan, format ini juga ada kekurangannya. Setelah dikompres tidak bisa kembali ke file semula atau format semula. Kemudian lisensinya berbayar. Kemudian kita lanjut ke format WMA. Adalah format audio standar yang digunakan di aplikasi audio player default mereka, yakni Windows Media Player. Dan format ini hanya bisa diputar dengan aplikasi tersebut. Di sisi lain, WMA tidak melakukan kompresi file yang baik. Dengan demikian, file kompresi dan file yang asli, kualitasnya itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Karena kualitas kompresinya tidak terlalu baik. Nah, kemudian kelebihan dari WMA. Pertama, bisa diputar di audio player lain. Jadi semua audio player dengan format WMA bisa diputar. Kemudian didukung right management yang memungkinkan terhindar dari pembajakan. Sebuah audio dengan format WMA ini pasti dijamin proteksinya. Tidak ada kan pembajakan dari yang lainnya, media player lainnya atau audio player lainnya. Ya, kekurangannya hanya satu. Ukurannya cenderung lebih besar dibandingkan sejenisnya. Tapi ya worth it lah untuk kualitas dari ini. Kan bisa di semua audio player. Kemudian ada proteksinya didukung oleh lisensi digital right management. Jadi worth it lah untuk ukuran jika ukurannya besar. Nah, kemudian kita masuk ke Real Audio. Merupakan kodek audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995, kodek ini awalnya dikembangkan untuk transmisi bandwidth rendah, dapat digunakan untuk streaming informasi, audio, dan dapat berjalan saat file audio tersebut masih di-download. Jadi, jika Anda mendownload sebuah audio dengan format Real Audio ini, ketika Anda proses mendownload belum selesai 100%, audionya itu bisa Anda play. Nah, Real Audio banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program mereka via internet secara real-time. Real Network juga menyediakan aplikasi gratis dan berbayar untuk audio player. Nah, kemudian kita masuk ke OGG Vorbis. OGG Vorbis adalah format gratisan yang dirancang khusus untuk streaming audio, untuk hosting audio meski gratis. Format ini kurang populer penggunaannya. Supportnya juga masih sedikit dan tidak semua audio player mendukung format ini. Salah satu audio player yang sampai hari ini memungkinkan Anda memutar OGG Vorbis adalah Winamp. Winamp adalah aplikasi bawaan yang berasal dari Windows. Jadi OGG Vorbis ini cukup lengkap, tetapi masih banyak audio player yang belum mensupport dari format OGG Vorbis ini. Sayang sekali. Kemudian kita masuk ke polyphonic. Polifoni adalah salah satu jenis musik yang disusun berdasarkan banyak suara. Berbeda dengan musik homofoni, musik polifoni ini lahir sejak tahun 1200 dan mencapai puncak kejayaan pada tahun dengan tokoh musik Johann Sebastian Bach. Di masa sekarang polifoni diistilahkan untuk ringtone HP, maka ukurannya juga relatif kecil. Nah, jadi polifonik ini adalah sebuah audio yang berisikan instrumen musik tidak ada vokalnya, dan berdurasi pendek. Jadi seperti ringtone HP, nada dering HP, dia hanya berisi instrumen saja, tetapi dengan relatif ukurannya atau durasinya itu pendek, juga ukurannya juga kecil. Jadi cocok untuk disimpan sebagai ringtone HP seperti itu. Kemudian selesai. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.